Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurysyawati dengan nomor mahasiswa C1 C017085 akan memaparkan materi akuntansi syariah, yaitu tentang sumber hukum Islam. Yang pertama yaitu pengertian sumber hukum Islam, yaitu merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah atau tidak. Sumber pokok hukum Islam itu ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jenis hukum Islam yaitu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijma, dan yang keempat yaitu qiyas. Di dalam pengambilan suatu hukum atas suatu keputusan, maka dimulai dari pertama mencari terlebih dahulu di dalam Al-Quran mengenai ketetapan hukum untuk suatu masalah. Yang kedua, kemudian apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan di dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu apabila rujukan juga tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka merujuk kepada keputusan para mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama. Yang kemudian terakhir yaitu apabila rujukan juga tetap tidak ditemukan di dalam ijma, maka dilakukanlah qiyas. Yang pertama yaitu mari melihat kepada Al-Quran. Pengertian Al-Quran yaitu secara harfiahnya Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab Al-Quran, yang berarti pembacaan atau bacaan. Sedangkan pengertiannya secara istilah yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bukti atas kerasulan Nabi Muhammad SAW dan sebagai pedoman hidup bagi manusia. Mukjizat Al-Quran yang pertama yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran, yang kedua yaitu kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang yang terjadi pada abad-abad silam, kemudian yang ketiga yaitu pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan suatu kebenaran yang tidak terbantahkan. Yang keempat yaitu kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Al-Quran sebagai rahmat bagi alam semesta. Yang ketiga, Al-Quran sebagai cahaya petunjuk. Kemudian Al-Quran sebagai peringatan. Lalu Al-Quran sebagai penerang dan pembeda. Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran sebagai sumber ilmu. Kedelapan yaitu Al-Quran sebagai hukum. Al-Quran sebagai obat penyakit jiwa. Yang ke-10 yaitu Al-Quran sebagai pemberi kabar gembira, dan fungsi Al-Quran yang terakhir yaitu sebagai pedoman melakukan pencatatan. Selanjutnya yang kedua yaitu As-Sunnah. Pengertian As-Sunnah secara etimologis berasal dari kata berbahasa Arab Al-Sunnah yang berarti cara, adat, istiadat atau kebiasaan, dan perjalanan hidup yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Sedangkan pengertian As-Sunnah secara terminologis berarti sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau. Berfungsi sebagai bayan atau sebagai penjelas terhadap Al-Quran, yaitu berfungsi untuk pertama, menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua yaitu memberi penjelasan terhadap arti yang masih samar dalam Al-Quran atau memerinci hal-hal di dalam Al-Quran. Yang kemudian fungsi yang ketiga yaitu menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu ijtihad. Apa itu ijtihad? Secara etimologis, ijtihad berasal dari kata al-ijtihad yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Sedangkan secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam mengeluarkan hukum syara yang bersifat amaliyah dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Al-Quran maupun Sunnah.
Ijtihad dapat digunakan dalam dua hal. Yang pertama yaitu dalam hal-hal yang tidak ada nasnya sama sekali. Dan yang kedua yaitu ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nas, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti. Terakhir yaitu qiyas. Apa itu qiyas? Secara bahasa, qiyas ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan secara terminologis, qiyas adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil, baik di Al-Quran dan As-Sunnah, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena ada kesamaan dalam alasannya. Dapat dianggap sebagai sumber hukum jika memenuhi persyaratan. Yang pertama, mengacu dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, yaitu juga sesuai dengan logika yang sehat. Demikianlah presentasi singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penyebutan dalam presentasi saya tadi. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.